Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya kenalkan, saya Aceh Muslimin dari SMA Negeri 1 Gunung Putri, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Izinkan saya akan menyampaikan tugas aksi nyata mengenai modul 1.4 tentang diskriminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Gunung Putri. Saya akan mempersembahkan aksi nyata saya dalam bentuk video yang berdurasi 1 jam. Mudah-mudahan ini akan memberikan dampak yang positif buat saya pribadi khususnya dan buat sekolah pada umumnya. Mudah-mudahan ini merupakan bentuk dari pengibasan saya sebagai calon penggerak angkatan 9 kepada rekan-rekan sejawat di SMA Negeri 1 Gunung Putri, dan yang pada akhirnya akan membentuk budaya positif di SMA Negeri 1 Gunung Putri yang kedepannya akan menjadi satu kebaikan buat kita semua. Salam guru penggerak. Bapak Ibu untuk oke ya. Kita dari luar apa dalam? Berarti kalau ada konsentrasi. Ini konsen, ini konsentrasi. Jadi konsentrasi. Iya, kena ya konsentrasi. Nggak bisa ngomong konsentrasi kan? Saya nggak bisa konsentrasi bu. Nama nggak bisa ngomong Konsentrasi. Udah belum? Lu dari luar apa dari dalam? Dalam aja. Dalam aja. Oh iya. Sip. Bisa mulai. Ya. Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkenan hadir di tempat ini meluangkan waktu kerjanya untuk menghadiri kegiatan pembiasan yang dilakukan oleh Bapak Aceh sebagai CGP Angkatan 9 di SMA Negeri 1 Gunung Putri. Beriring selawat salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan untuk kita. Kemudian tidak terlupa juga kita ucapkan syukur alhamdulillah bahwa hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum acara kita dimulai, agar acara kita berjalan dengan lancar, sukses dan berkah, kita awali acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita mulai dengan mendengarkan penjelasan yang berkaitan dengan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Aceh Muslimin SPG. Kepada Bapak Aceh dipersilahkan. Terima kasih kepada Uli, kepada izin untuk berdiri ya, Bapak Ibu. Maaf, bukannya di sini saya mengajari atau mengguri Bapak Ibu, saya hanya ingin berbagi
dalam materi CGP angkatan 9 di SMA Gunung Putri. Kebetulan saya salah satunya dari 3 orang yang tadi disampaikan. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, saya yakin suasana kita semakin panas dan ini membuat kita semua ngantuk. Ya. Mari kita bergame konsentrasi. Oke, pertama tangan semua dua-duanya ke atas. Ya, dua-duanya karena tangan cuma ada 2 ya. Yang ketiga empatnya kaki. Oke, pertama putar, yang ketiga itu saya putar tangan. Stop, stop, tidak bergerak. Oke. Nah, sekali lagi, putar, stop. Pegang kening. Kening, nggak punya kening apa? Oke, saya ulang lagi ya. Berarti belum fokus. Ini masih menandakan kita ini belum bisa fokus mengikuti kegiatan. Sekali lagi. Sekali lagi, putar, stop. Putar, stop. Putar, enggak. Pegang dada. Kurang jelas. Putar, stop. Putar, pegang telinga. Pak Adit, tak memikirkan Pak Adit. Kayak pemikiran. Oh iya, oke ya. Baik, saya yakin pertama adalah konsentrasi. Oke, sebelum kita masuk ini kita ingin sekali lagi menguji tingkat kefokusan kita semua. Pertama, saya akan mengutarakan sebuah kalimat langsung ketika saya tunjuk, yang lain langsung menyambung kalimat tersebut. Ya. Di sekolah kita budaya positif, kalimat apa lanjutin? Hubungan dengan positif kalimat terakhir. Belum banget. Oke, Bapak paham? Oke. Di SMA Gunung Putri kita akan melaksanakan budaya positif. Positif adalah hal-hal yang baik. Lanjut. Mengucapkan salam. Lanjut. Salam itu sangat bermakna. Ya. Bermana itu baik itu punya artinya. Iya. Artinya. Arti dari salam itu sendiri hal yang baik. Baik. Dan yang baik itu harus dilakukan setiap hari. Iya. Setiap hari. Setiap hari harus berpikir positif. Iya. Positif lagi. Dibaikan lagi. Ya, ulang. Baik, kita lanjut. Kita mulai. Siapa kalian semua sudah bisa fokus? Kita masuk ke materinya. Balik lagi positif. Pak Adit. Oh, Geser ke selamat datang Bapak Ibu guru yang hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, mari saling mendukung mewujudkan disiplin positif di SMA Negeri 1 Gunung Putri. Geser ya? Wah. Konsep utama modul budaya musik pertama perubahan paradigma belajar. Ya, memang mungkin ini suatu yang hal baru buat kita. Tanpa kita sadari proses CGP sudah saya lalui, ternyata memang ada beberapa paradigma baru yang saya alami dan saya hadapi. Disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah materi yang akan kita kupas tuntas pada hari ini. Agak maaf, misalnya kecil ya. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah ini pembelajaran apa sih dimaksud pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini sesuai dengan kurikulum Merdeka yang mungkin sudah kita canangkan. SMA Gunung Putri sudah masuk di KM, implementasi kurikulum Merdeka. Lanjut Bu, materi selanjutnya. Ya.
Untuk itu maka di sini profil Pancasila meliputi ada 6 aspek: beriman pertama pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan ini ketika mengajar di kelas 10 dan 11 yang sudah memakai IKN. Apa sih yang dimaksud disiplin positif? Lanjut. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang kalau buat sesuatu yang baru, disiplin itu memang sesuatu yang ada banyak hal yang mungkin kita bisa menyikapi dengan persepsi yang berbeda tentang disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi penekanannya kepada motivasi dari dalam diri peserta didik. Kenapa kita harus mendorong mereka timbul rasa dari motivasi dari dalam dirinya? Karena kalau motivasi ini sudah terwujud atau terbentuk pada diri siswa, jadi itu adalah kekuatan alami yang dari dalam diri kita. Mereka akan menganggap disiplin itu bukan lagi suatu kewajiban, tapi akan menjadi sebuah yang namanya kebutuhan. Kalau sesuatu sudah menjadi kebutuhan, dia akan melaksanakannya atau menjalaninya akan enjoy atau tidak ada beban sama sekali. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Jadi kita memang diharapkan tidak lagi ada lagi hukuman-hukuman yang berupa intimidasi, ancaman, dan sebagainya. Ya, lanjut. Ya, kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang memang mungkin ya tanpa kita sadari kita lalai di sini. Apakah kita sudah bisa melaksanakan ini setelah kita? Pertama, bertahan hidup pasti ya. Mereka ketika lapar dia kangen, ketika haus dia beli minum dan sebagainya. Kasih sayang dan rasa terima. Terus penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ketika ini semua terpenuhi, saya yakin sekolah akan menjadi rumah kedua buat siswa. Artinya akan terjadi yang namanya sekolah ramah anak. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan pada diri kita, apakah SMA Gunung Putri sudah kategorinya ramah anak? Itu jadi pemandang. Ini menjadi keresahan saya juga ketika kita mendengar anak kita masih loncat pagar segala macam. Itu artinya kebutuhan 5 ini belum sepenuhnya bisa kita implementasikan dalam keseharian. Itu adalah tanggung jawab kita semua sebagai guru, sebagai pendidik, dan sebagai pengajar di SMA Gunung Putri. Lanjut. Nah, ini ada contoh satu kasus. Bu Yuli guru kelas 10 di SMA Gunung kita sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Namanya Abidin, cuman nggak pakai jena nih, Abidin aja. Abidin beberapa anak telah datang dan mengeluh Abidin seringkali meminta bekal makan siang kepada dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Yuli, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Abi melakukan itu? Nah, ini mungkin satu permasalahan yang memang mungkin timbul di kita, mungkin terjadi di kita dan sebagainya. Lanjut, Bu. Nah, berarti di sini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Yuli sebaiknya mencari tahu alasan Abidin. Jadi kita jangan lebih dahulu menjustifikasi anak tersebut bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Abidin. Apabila jawaban Abidin karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekalnya, maka makan siang. Berarti kebutuhan bertahan hidup yang harus dipenuhi dari orang tuanya. Yang kedua, apabila jawaban Abidin karena senang temannya jadi memperhatikan, dia kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kurang perhatian, atau bahasa gaulnya caper. Lalu, apabila jawaban Abidin adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginan kebutuhan penguasaan, berarti positifnya adalah pengakuan atas kemampuan.
Apabila jawaban lebih karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Yang kelima adalah apabila jawaban lebih ini karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Dan ini pasti terjadi di anak-anak kita. Nah, mungkin kita sebagai guru ya berorientasi kepada kebutuhan ini, kita harus tahu latar belakangnya karena setiap manusia memang tidak ada yang sempurna. Ketika dia melakukan kesalahan, ya itulah manusia. Tapi alangkah lebih bijaknya kita mengidentifikasi dulu masalah sebenarnya apa. Ya, lanjut Bu. Motivasi perilaku manusia ada 3: menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Nah, ini biasanya disiplin itu kadang orang orientasinya kepada menghindari dari hukuman. Ya, menghindari hukuman ini untuk mencari aman. Jadi bagaimana dia tidak dihukum pada saat dia terlambat dan seterusnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini biasanya motivasi intrinsik akan menimbulkan hal ini. Lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang menghindari ketidaknyamanan mulai melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Lalu yang kedua, murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan atau motivasi. Ini satu tingkat di atas motivasi pertama. Murid melakukan disiplin diri karena sadar dan akan nilai kebajikan. Nah, ini mungkin yang ketiga yang diharapkan bisa tertanam kepada anak-anak didik kita. Lanjut, Bu. Hukuman, ini bedanya hukuman: meyakini, bersifat satu arah, tidak nyaman. Peserta didik takut, memaksa. Peserta didik menyembunyikan kesalahan berupa hukuman fisik dan psikis, serta pendidik menjadi rendah diri. Lanjut. Nah, ini konsekuen. Rencana disepakati sesuai peraturan. Peserta didik tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor peserta didik. Nah, yang diharapkan dalam penerapannya adalah restitusi, proses penciptaan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusinya. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan simbiosis pada murid atau peserta didik. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan. Jadi kadang kita kalau memangin anak, guru kadang merasa bangga kalau anak itu sampai menangis dan sebagainya. Nyata itu tidak sesuai dengan budaya positif. Memperbaiki hubungan, tawanan bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Baik, konsentrasi. Yes. Oke. Gimana, masih semangat? Semangat. Perbedaan. Nah, ini Anda Bapak Ibu bisa membedakan mana itu hukuman, eksekusi dan konsekuensi. Guru mungkin siswa hormat bendera selama 10 menit. Mungkin ini pernah kita lakukan dulu ya. Dan saya juga pernah melakukan ini ketika anak terlambat dan sebagainya. Ternyata hal positifnya nggak ada. Lalu yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali lipat. Guru tugas dan siswa menghormati peraturan. Dan itu pernah saya lakukan, tapi ternyata tidak ada efek positifnya. Ternyata kita diharapkan melakukan yang namanya restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Lalu berikutnya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nanti Bapak Ibu akan bisa lihat video yang sudah saya lakukan pada saat saya. Lanjut. 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kita berada di mana di saat ini? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Menurut Bapak Ibu yang lebih baik yang mana? Iya, manajer.
Manajer itu tingkatan yang memang udah luar biasa dalam penerapan restitusi ini. Ya. Lanjut. Contoh penerapan lima fungsi kontrol punggung. Hormat yang bendera berbuat rasa bersalah. Nah ini karena berapa kali ibu bapak harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah ini jadi menggali rasa bersalah anak atas apa yang dia lakukan. Sebagai teman, ayo dong kita aturan sekolah tolong dibantu. Dan ini juga tidak kurang pas juga untuk menangani masalah siswa. Lanjut. Pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini hanya sebatas pemantau. Lalu kalau manajer kapasitasnya adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Biasanya keyakinan kelas ini tidak lepas dengan keyakinan sekolah. Apa itu keyakinan sekolah? Yaitu tata tertib yang dibuat oleh sekolah. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut Bu. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas IPS kita. Pertama saya menyampaikan sosialisasi itu apa sih manfaatnya, kenapa kita harus bikin keyakinan kelas, kenapa kita bikin harus kesepakatan kelas, dan ini akan menjadi sebuah komitmen nantinya untuk kita semua. Jadi kalau peribahasa kita tidak ada dusta di antara kita. Jadi yang anak diberi tanggung jawab, punya sikap dan perilaku dan kepatuhan yang kita nilai. Ini ada prosesnya. Setelah itu mereka akan membuat tempelan-tempelan apa saja yang diharapkan ada di kelas. Nah kebetulan ini kondisinya habis bersih-bersih ya, cuma karakter yang minggu lalu, sehingga mereka bisa nggak belajar di lantai? Maka selama hal itu membuat mereka nyaman, kenapa tidak? Sampai sini kira-kira Bapak Ibu ada yang sudah melakukan ini di awal pembelajaran, dan efeknya luar biasa Bapak Ibu. Kita merasa nyaman, kita nggak harus emosi dan sebagainya. Mereka sadar ketika mereka kesepakatan dilanggar, dia punya konsekuensi. Dan sebatas hal-hal yang wajar, kita tidak harus melakukan restitusi. Konsentrasi. Yes. Dilanjut aja Bu. Lumayan banyak. Nah ini adalah contoh hasil dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang muncul dari aspirasi peserta didik yang ada di kelas cetak. Ketika mereka tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, tinggal membaca kembali, dan ini ditandatangani langsung oleh peserta didik. Artinya mereka sepakat dengan apa yang dibuat, apa yang menjadi komitmen, dan ini juga belajar mendisiplinkan siswa melalui tanggung jawab apa yang menjadi komitmen mereka. Dan mungkin ini juga kita bisa menilai bagaimana perilaku dan sikapnya, kepatuhan anak terhadap apa yang menjadi komitmen dan tanggung jawabnya sebagai peserta. Ya, lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas
senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang jelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lebih lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini pentingnya evaluasi juga. Nah ini mungkin perbandingan peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan bunyinya selalu kembalikan buku tempatnya. Keyakinan kelas berarti muncul yang namanya tanggung jawab. Yang kedua, menghormati orang lain, dilarang mengganggu orang lain. Kadang ini bahasa ini mungkin kalau sekarang yang terjadi ada bullying atau ya yang bisa dilakukan anak. Ya, kalau menghormati orang lain dan diri sendiri, otomatis dia akan menjaga lisannya, menjaga sikapnya, sehingga orang lain tidak merasa tersakiti. Hadir di kelas sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Lalu dilarang melakukan kekerasan. Nah untuk kesepakatan atau keyakinan kelas, ya, upayakan jangan ada kata-kata negatif. Nah ini seperti dilarang ini adalah pernyataan atau kata yang negatif. Jadi dihindari hal seperti itu. Keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, berarti berhubungan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Keyakinan kelas, budaya 5S, senyum yang sudah biasa dilakukan di banyak sekolah, senyum, sapa, salam, sopan, santun, menjaga kebersihan, keindahan kelas, mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan, berbicara dengan guru atau wali kelas apabila ada masalah dalam kelas. Selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan KBM, peduli sesama dan menjaga solidaritas. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Di sini ada proses menciptakan kondisi bagi usaha ini untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya tidak menjatuhkan percaya dirinya. Jadi karakter ini akan muncul dengan sendirinya ketika dia menyadari apa yang dia lakukan, mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Melalui restitusi, guru dapat membantu didik menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu didik untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Jadi penting Bapak Ibu ketika siswa kita salah, yang paling kita gali adalah kejujuran. Ya, jadi sebelum kita menangi anak, maka kita harus tahu informasi lebih jauh tentang apa permasalahannya, tentang apa kejadiannya dan seterusnya. Itu mungkin tahap identifikasi masalah. Setelah kita lengkap apa yang kita miliki, baru kita bisa merestitusi anak itu sendiri. Memberikan penawaran bukan paksaan. Lanjut. Nah ini segitiga restitusi. Pertama, memvalidasi tindakan yang salah. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah ini harus menjadi pertanyaan awal. Saya yakin mereka juga melakukan apapun tentunya ada dasar dan memiliki alasan mereka sendiri. Adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, berarti menjadi alternatif lain ketika melakukan hal itu. Masih adakah hal yang lebih baik daripada itu? Terusnya menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Mungkin ini yang pendekatan atau bahasa-bahasa yang bisa disampaikan kepada peserta. Lanjut Bu. Nah, tahapan segitiga. Pertama, menstabilkan identitas, membuat salah itu tidak apa-apa. Pertanyaan awal ya, ini penegasan kepada peserta didik. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kemungkinan anak kita juga bisa berbuat salah, bisa hilaf dan sebagainya. Konsentrasi. Yes. Terima kasih. Kurang semangat. Lanjut, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Nah, itu kuncinya. Ketika kita menghadapi anak, kita tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita mencari sebuah solusi. Kalau kita mencari siapa yang salah dan benar, itu tidak akan pernah ada ujungnya dan akan berkembang kemana-mana nantinya.
kamu berhak merasa begitu dan seterusnya. Lanjut. Validasi tindakan salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi kita yakini bahwa mereka bisa lebih parah apa yang mereka lakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Dan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi mereka juga punya motif, punya alasan yang kuat untuk melakukan sesuatu walaupun dianggap salah atau menyimpang dari aturan. Menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, keyakinan kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa? Mungkin ini yang dimaksud tentang menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh restitusi yang saya lakukan kepada anak saya. Kasusnya adalah menangkap membawa rokok. Alhamdulillah sekarang dia sudah lebih baik ya. Dan tidak ada laporan lagi mengenai kasus yang sama. Ada bapak yang sedang ini anak ini? Yang bersangkutan itu enggak saya Mudah-mudahan Pak, kita berharap positif. Berawal dari pemikiran positif. Saya kenal dia dengan latar belakang. Iya. Berarti Ibu kenal luas tanahnya ya? Iya. Bagus. Saya baru wali kelasnya. Oh, iya. Di mana Bu ada tanah ini di kelas 10? Ya. Nakal. Nakal. Tapi memang caper. Oh. Butuh kasih sayang. Betul banget. Nah, berarti tadi keyakinannya adalah butuh kasih Sayang. sayang, sabar. Ya memang ketika kita kasih perhatian sedikit pun sudah ada sedikit perubahan di sini. Mudah-mudahan kedepannya anak ini bisa menjadi orang yang lebih berguna dan lebih baik lagi. Amin. Dan satu hal mungkin Bapak Ibu ketika menghadapi siswa, ya mereka juga punya privasi ya Bapak Ibu. Jadi artinya ketika kita menegur mereka, jangan di depan umum atau di depan orang lain, karena mereka juga menyadari itu adalah aib atau kesalahan yang mereka lakukan. Ambil tempat atau suasana seperti konseling dan sebagainya, itu pendekatan secara manusiawi akan lebih gampang kita masuk ke alam jiwanya. Artinya kita akan lebih paham dan lebih mengerti kondisinya dan sebagainya. Konsentrasi. Udah berapa jam? Masih setengah jam. Udah siang. Ini pertama saya ketemu ini jatuh, itu luar biasa nih. Konsentrasi. Oke, demikian materi yang saya sampaikan ini. Mungkin ada pertanyaan yang bisa Bapak Ibu sampaikan ketika kita bisa sharing di sini. Maka silakan diatur oleh MC. Pemaparan yang luar biasa dan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita. Saya sendiri dari penyampaian materi yang Pak Aceh sampaikan, ada beberapa poin yang harus kita renungkan. Yaitu yang pertama disiplin, yang kemudian yang kedua ketika kita melakukan disiplin itu ada lima alasan yang harus kita pahami ketika berhadapan dengan siswa yang harus kita laksanakan, dan
kita tidak bisa saklek mungkin dengan 5 alasan tersebut. Kemudian ada juga kata kunci yang harus diperhatikan itu adalah kita sedang mengupayakan dan harus mengusahakan untuk memperoleh sekolah ramah anak. Lanjut, yang selanjutnya adalah sebagai guru juga kita harus mencari restitusi. Restitusi itu seperti tadi yang diucapkan oleh Pak Aceh, bagaimana siswa itu menyadari kesalahannya. Akhirnya pas ketika siswa menyadari, di situ timbal baliknya adalah siswa melakukan yang terbaik untuk masa depannya. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol disiplin. Ada 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan. Di situ juga ada positif dan negatifnya yang harus kita hindari. Tetapi dari posisi kontrol tersebut, guru sebagai manajer adalah posisi yang paling ideal dan harus dimiliki oleh setiap guru. Yang terakhir adalah langkah baiknya ketika kita melakukan pembelajaran di sekolah itu ada suatu kesepakatan kelas, tapi bukan kesepakatan kelas lagi yang sekarang sedang digaungkan, tetapi lebih berkenan ke keyakinan kelas. Di situ tidak ada istilah paksaan untuk keyakinan kelas, tapi di situ timbullah kesadaran dari siswa tersebut. Itu poin-poin penting yang disampaikan oleh Pak Aceh pada saat sekarang ini. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya ke Pak Aceh, silahkan. Dibuka untuk satu sesi pertanyaan dulu, jadi biar Pak Aceh tidak lupa karena Pak Aceh sudah tua. Berapa pertanyaan? Satu pertanyaan dulu baru dijawab. Pak Aceh takut lupa begitu. Satu dulu. Ya kan satu dulu. Satu jawab. Ya. Kalau bisa mau pertanyaannya agak susah. Nggak susah sih, tanya aja. Terima kasih. Jangan panjang-panjang ya, siang ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bertanya. Terima kasih juga kepada Pak Aceh yang telah memaparkan tentang budaya positif, sangat luar biasa, dan memunculkan pertanyaan dalam benak saya. Sebenarnya banyak, ternyata tapi yaudah satu saja supaya mempersingkat waktu, yaitu dari yang konsep disiplin itu tadi kalau masalah ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi ya Pak. Kita kan sebaiknya melangkah ke restitusi. Nah yang ingin saya tanyakan, kalau kita hukuman itu kayak cepat ya Bu ya, langsung kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh. Tapi kan tidak boleh sekarang, kita harus mencoba menjadi restitusi. Nah pertanyaan saya kan kita tujuan dari pendidikan itu adalah pembentukan karakter anak. Pertanyaan saya, apakah mana yang lebih bagus atau dengan kita restitusi itu, apakah pembentukan karakter itu cepat terbentuk atau tidak Pak dalam diri anak? Karena seperti kita ini kan anak-anak sekolah cuma sampai tahap SMA gitu, yang perlu pengawasan dari seorang guru. Ketika dia sudah lulus kuliah kan kontrol itu tidak terlalu banyak dari para dosennya gitu. Pertanyaan saya berarti apakah dengan menggunakan konsep restitusi ini pembentukan karakter anak itu cepat atau lambat dalam pembentukan? Gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Yasna. Pertanyaannya luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Bu Yasna. Konsentrasi. Baik Bu Yasna, apakah restitusi ini bisa membentuk karakter? Nah kita pernah kalau dulu ya pernah kita latih sebelum mengenal ini. Mungkin saya dan teman-teman yang lain pasti pendekatannya hukuman. Karena hukuman itu memang kita sudah membudaya ya. Mungkin ketika kurikulum Merdeka ini melalui TGP kita diminta penyelesaian masalah melalui restitusi, artinya di sini lebih mengutamakan hak-hak anak. Artinya di sini kebutuhan anak juga perlu sesuatu yang memang munculnya motivasi intrinsik. Yang kita gali itu adalah motivasi intrinsik. Ketika motivasi itu muncul dari efek restitusi yang kita lakukan, maka ini akan lebih langgeng bertahannya, bahkan bisa membentuk yang namanya karakter. Karakter unggul itu ada pertama yaitu sikap atau perilaku yang baik. Yang kedua kepatuhan, yang ketiga tanggung jawab. Ketika karakter unggul ini
muncul dari dalam diri mereka, saya yakin akan membentuk jati diri mereka yang luar biasa. Nah, melalui restitusi inilah kita akan bisa menggali, mengembangkan potensi itu pada diri anak melalui motivasi intrinsik. Karena kalau yang namanya hukuman itu kan hanya penekanan atau intimidasi dari orang luar dan dalam diri. Dan hasilnya pasti akan muncul yang namanya dendam, ketidaknyamanan, ketidaksukaan. Ketika anak sudah tidak nyaman dan bicara omongan atau di sana menyebut ibu itu brengsek, ibu itu nggak bikin happy dan sebagainya, itu akan jadi doa. Ketika jumlah siswa kita ada 1000 orang mengucapkan itu, bagaimana nasib kita sebagai guru? Nah itu kita hindari yang namanya bentuknya hukuman. Karena saya yakin anak sekarang itu sudah nggak familiar lagi dengan kekerasan. Anak sekarang itu sudah literasinya sudah luar biasa. Dan saya pernah mengalami hal ini beberapa tahun yang lalu ketika saya melakukan hukuman terhadap anak. Ternyata mereka apal betul tentang undang-undang kekerasan anak. Nah itu luar biasa dilemanya buat saya. Ya kita memang menyadari itu salah. Nah ketika kesalahan itu mereka lebih tahu regulasinya, nah itu akan menjadi dampak yang luar biasa buat kita. Khawatir kitanya nanti berbalik ke kita sendiri. Mungkin sudah banyak kasus, sudah banyak kejadian yang Bapak Ibu bisa saksikan baik online maupun offline yang terjadi di ranah guru dengan siswa. Konflik guru dengan siswa biasanya adalah hal-hal yang sepele. Kalau menurut kita itu sepele, tapi kalau menurut mereka ya luar biasa. Mungkin ini karena salahnya pendekatan, atau karena kesalahannya pendekatan yang kurang tepat terhadap penyelesaian masalah anak. Ya buat kita memang beresiko ya ketika kita menghadapi program zaman yang beda dengan zaman dulu. Kalau dulu saya masih bisa gampar anak dan kekerasan lainnya bisa saya lakukan. Sampai ketika ada anak yang memakai sepatu tidak hitam, saya bisa siram pakai air kopi. Itu di SMA 1 Cibinong. Tapi ternyata dipikir kemarin memang tidak ada efeknya. Ternyata mereka juga ada beberapa, saya itu sakit hati ketika bapak begini dan sebagainya. Dan itu memang dibawa sampai jadi memori buat anak itu sendiri, ya, untuk mengungkapkan. Dan situ saya belajar dari pengalaman itu. Ternyata memang satu hal yang harus kita yakini. Ketika usia itulah semakin bertambah usia, maka kedewasaan itu akan muncul dengan sendirinya. Ketika dewasa, maka kita semakin lebih bijak dalam mengambil keputusan, dalam mengantisipasi permasalahan yang ada. Ternyata tidak semua hukuman bisa mendidik, tidak semua hukuman bisa membentuk anak menjadi sebuah karakter yang positif. Oke, di depan kita dia melaksanakan, misalkan, nah kamu terlambat, coba kamu bersih-bersih sekolah dan sebagainya. Khawatir Bapak Ibu kalau mereka sudah paham dengan regulasinya, undang-undang anak dan segala macam, itu yang kita tidak bisa bayangkan, bisa berbalik ke kita sendiri. Nah ketika itu tiba pada diri kita, apa yang bisa sekolah lakukan? Tentunya akan menjadi tanggung jawab diri kita sendiri. Nah karena laporannya adalah laporan bukan sekolah tapi diri hidup kita. Nah maka dari itu dari sekarang kita perbaiki. Mungkin yang depan ini masih ada waktu yang selama kita masih mau memperbaiki diri, maka akan bisa jalan keluar yang bisa kita lakukan. Jadi tidak dengan kekerasan atau dengan hukuman itu bukan suatu solusi penyelesaian masalah. Kita kodrat zamannya udah beda. Zaman dulu mungkin ya anak di tempeleng, anak di apapun tidak akan berdampak apapun. Tapi ketika sekarang kita melakukan itu udah banyak kasus, udah banyak kejadian. Dan saya yakin dengan restitusi ini, dengan memberikan pemahaman dan masuk ke dalam jiwanya, dan mereka menyadari dengan sendirinya apa yang dilakukan salah, itu akan lebih dalam sentuhannya dibanding kita hanya menyuruh mereka melakukan sesuatu dan sebagainya. Tanpa disadari bahwa apa yang dilakukan itu salah, mereka pasti biasanya dendam muncul atau sakit hati dan sebagainya. Tapi kalau restitusi enggak. Saya yakin restitusi ini akan menumbuhkan karakter yang namanya perilaku baik. Karena dia tahu kesalahannya, maka dia akan belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua, kepatuhan. Dengan adanya restitusi ini, malah kita pendekatannya adalah keyakinan.
keyakinan apa yang dialami ketika kamu melakukan ini. Lalu yang ketiga adalah tanggung jawab. Jadi kita anak-anak SMA khususnya mereka butuh perhatian itu karena memang kurang ya pemberian tanggung jawabnya, masih sifatnya manja dan sebagainya. Ketika mereka diberi kepercayaan untuk mengemban sebuah tanggung jawab, saya yakin itu akan bisa dilakukan lebih dari apa yang kita harapkan. Mungkin itu puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsentrasi. Berarti resolusi itu adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah karena akan menimbulkan motivasi yang berasal dari dalam peserta didik itu sendiri. Baiklah, pertanyaan yang selanjutnya dari Pak Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa tadi yang sudah dipaparkan Pak Aceh. Jadi secara tidak langsung kami di sini sudah sedikit mengerti dan mungkin untuk banyaknya nanti bisa lewat langsung Pak Aceh. Jadi tanya nggak apa-apa Bu, yang sudah langsung tanyakan saja pada Pak Aceh langsung. Oke, Pak Aceh, punten ini. Jadi sebelumnya tadi kan sedikit disinggung mengenai karakter umur usia gitu ya, tadi yang dipaparkan oleh Pak Aceh. Nah, dipaparkan tadi mengenai karakter usia. Jadi contoh gini, ada sebuah kasus. Ini kasus di sekolah yang lain, bukan di sini. Alhamdulillah di sini mah gurunya baik-baik semua. Ya, jadi ini omongan yang baik dari orang yang bisa dikatakan umurnya lebih tua dari kita gitu loh. Nah, sedangkan gini, kadang namanya ya namanya kadang namanya orang itu kan mungkin dalam tanda kutip ya orang tersebut memang tua, tapi umurnya dari segi umurnya ya itu di sekolah yang lain ya Pak ya, bukan di sini. Betul, seorang pendidik. Jadi tapi dalam segi perkataan mungkin tidak seperti yang selayaknya menjadi seorang panutan gitu, orang tua kan. Betul, tidak mencerminkan. Nah, kira-kira kalau misalkan untuk dari segi seperti itu maksudnya kayak ranahnya seperti apa dan mungkin bimbingan yang seperti apa mungkin Pak ya. Sebab kalau menurut saya kalau yang namanya manusia itu tua itu pasti, dewasa itu sebuah pilihan. Jadi kan seperti itu. Jadi apakah orang tersebut memang memiliki karakter seperti itu, apa yang bisa dirubah atau seperti apa mungkin itu Pak Aceh. Jadi seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bayu. Mungkin ini kita ranahnya ke guru ya Pak, atau teman ya sejawat. Ya, mungkin di sini juga dalam guru penggerak ada coaching klinik antara teman sejawat. Mungkin kalau ada teman kita seperti itu, mungkin kita sebagai rekan sejawat mengingatkan ya. Memang kalau kita identifikasikan antara usia dan dewasa, pasti Pak, pasti ada korelasinya. Dan itu saya rasakan dulu ya. Ketika saya masih muda, masih bujangan, masih berani Pak nantangin anak berantem. Ketika mereka di kelas mabuk semua di Triple J, Budiska tahu kan? SMA Triple J gimana kondisinya? Saya ngajar mereka mabuk semua sekelas. Habis mabuk masuk kelas. Nah luar biasa gitu. Mungkin satu-satunya pendekatan baik-baik tidak bisa. Akhirnya satu kelas saya ajakin berantem ke lapangan semua. Nyata ya karena saya yakin, saya sehat, saya waras, saya yakin bisa ngalahin orang mabuk kan. Nah tapi ternyata memang itu zaman muda, zaman jahiliyah lah. Itu kita lakukan dan semakin umur bertambah kita berpikir. Pertama rokok juga Pak. Rokok juga ketika saya jadi kesiswaan ini saya berpikir ketika saya melarang anak merokok, kita masih merokok. Saya pernah dibalikin Pak. Bapak aja merokok, bapak melarang saya. Nah ketika itu sentuhan yang luar biasa Pak dalam hati kita. Dan ternyata kita kalau ingin mendisiplinkan orang, disiplinkan dulu diri kita sendiri. Karena kita harus sebagai pamong, sebagai among, sebagai panutan, sebagai teladan. Nah inilah yang akan menilai kita. Dan mereka punya citra setiap guru. Citranya Pak Bayu apa, citranya Pak Adi, citranya Pak Jana. Mereka punya citra masing-masing.
Ketika itu yang mereka persepsikan bahwa ceritanya positif, alhamdulillah. Ya ceritanya negatif ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan tidak, dulu kita baik-baik semua Bapak. Yang jelas kita harus juga bisa perkembangan program zaman ini yang harus kita perhatikan. Ketika memang kedewasaan itu, kalau saya lebih cenderung kepada usia, karena semakin usia bertambah tentunya akan lebih luas pemikirannya tentang apa yang akan dilakukan. Karena pengalamanlah yang membawa kita menjadi lebih bijaksana, pengalamanlah yang membuat kita menjadi lebih baik dalam mengambil suatu keputusan. Ya, karena memang ketika ada rekan kita seperti itu ya mungkin ya kita sebagai teman sejawat wajib mengingatkan, wajib memberi arahan dan sebagainya. Terlepas dia mau melakukan atau tidak, sudah menjadi ranah tanggung jawabnya masing-masing. Ya, karena kita bicara karakter, ya setiap orang punya karakter sendiri. Kayak di ruangan ini aja saya yakin ada 12 karakter yang berbeda. Apa bisa seorang guru memaksakan satu karakter? Tidak mungkin. Karena kita berangkat dari latar belakang, pengalaman, keluarga, lingkungan dan sebagainya berbeda. Akibat itu karena ada 3 titik yang bisa mempengaruhi anak, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Ketika kita di sekolah disiplin tapi di rumahnya sudah dibebaskan, contoh satu hal, ketika saya pernah menegur anak untuk tidak merokok, ternyata orang tuanya sudah memberikan uang jatah rokok per hari. Nah di sini yang dilema di SMA Gunung Putri. Ini kejadian dari tahun 2007 Bapak Ibu. Sampai saya prihatin bagaimana caranya. Ya mungkin satu-satunya adalah kita membuat yang namanya kesepakatan sekolah melalui tata tertib, kesepakatan kelas dan seterusnya. Ya, kalau sudah demikian, berarti kan ada satu tanggung jawab yang tidak dilakukan dari keluarganya. Karena mereka bentuknya karakter itu yang utama adalah dari keluarga. Ketika keluarganya sudah terbentuk karakternya, di sekolah juga sulit untuk merubah dan butuh waktu lama untuk merubah karakter seseorang. Karena kita menghadapi siswa seorang manusia utuh yang mempunyai karakter atau sifat yang berbeda. Beda dengan kalau kita kerja di pabrik, ketika kita ingin membentuk suatu barang, tidak harus dengan perasaan atau tidak harus dengan kepribadiannya, tapi dengan fisiknya pun sudah bisa kita lakukan. Nah inilah dinamikanya seorang guru. Maka jadi guru itu luar biasa, tanggung jawabnya luar biasa, pendekatannya luar biasa, kerjaannya. Kadang kalau dihitung dengan uang, ya itulah mungkin guru bisa dikategorikan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Yang berat di kita adalah proses pendidikannya. Saya yakin Bapak Ibu kalau ngajar luar biasa. Bapak Ibu kalau ngajar mungkin nilainya 10 semua. Tapi ketika mendidik anak sulit Bapak Ibu. Karena kita pertama sudah terima anak yang memang sudah terbentuk di awalnya. Dan itu memang perlu waktu dan perlu proses yang lama. Dan ketika kita menghadapi anak SMA beda dengan menghadapi anak SD. Kita terlalu ketat tidak bisa, terlalu longgar juga tidak bisa. Anak-anak kita ini luar biasa. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Konsentrasi. 50 menit. 50 menit. Satu lagi. Ya, Si Jemani Ibu. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya. Terima kasih setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya menjadi tahu restitusi dan sebagainya. Saya berkesimpulan bahwa yang bisa melaksanakan restitusi ini guru penyampai, guru yang mencari aman, guru yang bijak. Menurut saya seperti itu. Karena apa? Terus terang saja, saya belum bisa melakukan hal ini. Saya termasuk suka menerapkan hukuman, tapi hukuman yang penting tidak tangan maju. Karena dengan hukuman itu, hukumannya itu coba nulis berkali-kali, iya, saya suruh nulis rumus elastisitas dan sebagainya biar hafal. Ternyata anak setelah nulis berkali-kali jadi hafal gitu. Kemudian
Seolah-olah di sini itu kita harus memahami kondisi anak, sementara anak tidak atau belum tentu mengetahui kondisi gurunya. Jadi kesimpulannya di sini, apabila dari anak ataupun dari guru saling bisa memahami, saling bisa mengerti, saling bisa menyadari alangkah indahnya di sekolah ini, karena tadi sudah disampaikan di situ bahwa sekolah adalah rumah kedua yang anak-anak dan guru bisa betah, walaupun guru-guru di sini banyak yang tidak betah di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan kepada Dikatur Luar Biasa. Ini mungkin keresahan yang sama ketika saya pertama belajar CPG ini. Sama keresahannya. CPG apa CGB? Oh, diganti ya. Alhamdulillah Bapak Ibu udah fokus. Terima kasih. Konsentrasi. Itu Bapak Ibu salah satu strategi guru ketika kita berbuat salah, jangan mengalami kesalahan. Itu adalah bagian dari strategi kita bahwa memang itulah cara kita untuk menggali konsentrasi itu tadi. Ya, masing-masing adalah cara beda-beda. Walaupun saya salah, karena kesalahan itu belajar dari pengalaman. Ya, kekhawatiran Bukater persis sama dengan kekhawatiran saya. Ketika kami yang ada di sini hanya CPG 6 orang ini bergerak tanpa didukung oleh teman-teman semuanya, itu sama aja. Semua yang baik di sini tidak akan bisa tercapai karena kita bergerak sendiri. Maka dengan semboyan bergerak, menggerakkan dan bergerak itu adalah untuk komunitas praktisi kita yang ada di sekolah. Saya yakin kalau semua berkomitmen terhadap ini, saya yakin anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berkarakter unggul, ya. Karena memang satu sisi itulah Bu, saya bilang guru itu luar biasa. Kita ingin memahami anak sebanyak mungkin, tapi anak belum tentu memahami karakter kita. Ya, tapi itulah mungkin dibalik ibadah yang dilakukan kepada mereka. Kita tanpa pamrih, tanpa itulah pahlawan tanpa tanda jasa. Mungkin di situ letak pahlawan. Ketika kita tuntut banyak, sedangkan hak kita juga tidak sepenuhnya diberikan oleh pemerintah. Ya lebih banyak kurangnya daripada kelebihannya. Mungkin ya kalaupun ada kelebihan dari kita, itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan. Bukan gitu berarti. Amin. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kekuatan, selalu diberi komitmen untuk melakukan lebih baik untuk peserta didik kita, karena satu kebanggaan besar ketika anak-anak kita berhasil di kemudian hari. Dan rata mereka yang berhasil itu ada ternyata keberhasilan, kesuksesan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual. Ternyata porsinya hanya 20% kecerdasan intelektual. Selebihnya apa? 80%-nya adalah kecerdasan emosional. Nah, emosional ini yang berhubungan dengan karakter. Karakter apa? Unggul. Tadi ada 3: perilaku dan sikap, kepatuhan dan tanggung jawab. Kalau ini sudah ditanam pada anak didik kita, saya yakin ibu akan merasa nyaman masuk kelas. Ibu akan menjadi orang selalu diambangkan di kelas. Apapun instruksi ibu, mereka akan melakukannya tanpa ada beban, tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman dan sebagainya. Yaitu mungkin proses panjang Bu. Insya Allah ibu mungkin dari mulai hari ini, besok ibu sudah memulai oh ya saya harus begini, begitu dan sebagainya. Ya. Wajar Bu, kita juga manusia, semua belajar dari kesalahan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Konsentrasi. Yes. Oke, silakan Bu MC. Terima kasih kepada Pak Acep dan Bapak Ibu guru yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Tantangan untuk kita sebagai guru berarti mulai hari ini semangat untuk menjadi guru profesional yang tidak hanya mengajar saja, tetapi kita pun bertugas untuk memberikan pendidikan yang luar biasa.
usia kita harus menjadi kedewasaan kita. Terima kasih. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu guru untuk melanjutkan kembali aktivitas.